Sobat Balance, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Norainian di Bahasa Warway, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi kelas 4E. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang teknik analisis data metode etnografi. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua yang menonton. Terima kasih. Mengapa teknik analisis data dalam metode etnografi diperlukan dalam penelitian sosial dan budaya memahami suatu komunikasi atau kelompok? Tidak hanya dilakukan dengan melihat data kuantitatif atau statistik saja. Realitas sosial yang kompleks memerlukan pendekatan dan lebih mendalam untuk memenuhi bagaimana individu berinteraksi membentuk makna dan menjaga keteraturan sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Inilah mengapa teknik analisis data dalam metode etnografi menjadi sangat penting. Metode etnografis tidak hanya mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara, tetapi juga mencari pola tersembunyi, norma sosial, dan sistem nilai yang membentuk suatu komunikasi. Data yang dikumpulkan seringkali berupa narasi percakapan dan interaksi sosial yang harus dianalisis dengan cara khusus agar menghasilkan pemahaman yang kaya akan kontekstual. Teknik analisis data dalam etnografi memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi makna di balik tindakan sosial dan budaya, menjelaskan bagaimana norma, tradisi, dan kebiasaan membentuk dan dipertahankan, menghubungkan pengalaman individu dengan struktur sosial yang lebih luas. Selanjutnya itu meyakini, memahami, dan lebih mendalam dibandingkan sekedar angka dan statistik dalam dunia yang terus berubah. Pemahaman mendalam tentang suatu komunitas menjadi sangat penting baik untuk penelitian akademik, kebijakan sosial, bisnis, maupun perkembangan teknologi. Oleh karena itu, teknik analisis dalam metode etnografi menjadi alat yang sangat dipentingkan menggali wawasan yang lebih kaya dan bermakna dari realitas sosial yang ada. Analisis data metode etnografi. Fungsi teknik analisis data metode etnografi. Data dalam metode etnografi memiliki beberapa fungsi utama dalam penelitian sosial dan budaya. Yang pertama adalah mengidentifikasi pola makna sosial, yaitu membantu penelitian memahami bagaimana individu dalam suatu komunitas berinteraksi dan membentuk makna sosial melalui kegiatan sehari-hari. Yang kedua yaitu menganalisis struktur budaya dan sosial. Yang sosial yaitu mengungkapkan bagaimana nilai-nilai norma dan praktik sosial dipertahankan dan diwariskan dalam suatu kelompok masyarakat. Yang ketiga adalah menginterpretasikan interaksi sosial, yaitu memberikan wawasan tentang bagaimana komunikasi dan hubungan sosial terbentuk dalam komunitas tertentu. Yang keempat adalah menjelaskan konteks sosial, yaitu membantu memahami konteks sosial yang melatar belakangi suatu kebiasaan, tradisi, atau ritual dalam suatu budaya. Yang kelima yaitu membantu dalam pengambilan keputusan, yaitu digunakan
dalam berbagai bidang seperti kebijakan sosial, pendidikan, dan pemasaran untuk memahami kebutuhan dan perilaku masyarakat. Yang kedua adalah manfaat teknik analisis dalam metode data etnografi. Memahami perspektif orang dalam emic perspektif atau epic perspektif, yaitu memberikan wawasan dalam tentang bagaimana anggota komunitas memaknai dunia mereka sendiri. Yang kedua adalah menghasilkan data dan kaya dan kontekstual. Memiliki teknik ini menghasilkan trik description, yaitu deskripsi mendetail yang membantu dan memahami fenomena sosial secara lebih utuh. Yang ketiga adalah meningkatkan validitas data dengan menggunakan teknik trigolas atau membandingkan bagaimana sumber dan metode keangkutan yang validitas data menjadi lebih tinggi. Yang keempat adalah berguna dalam berbagai bidang studi, yaitu analisis etnografi dapat diterapkan dalam sosiologi antropologi, yaitu antropologi, komunikasi, bisnis, pemasaran, pendidikan, dan bahkan pengembangan kecerdasan buatan. Yang kelima adalah membantu bagaimana kebijakan sosial yaitu yang lebih efektif, yaitu pemerintah dan organisasi sosial dapat mengungkapkan hasil analisis etnografi untuk merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keenam adalah membantu membangun produk dan layanan, yaitu dalam bisnis analisis, etnografi dapat digunakan untuk memahami perilaku konsumen dan menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang ketiga adalah metode analisis dalam etnografi. Dalam metode analisis etnografi, analisis data dilakukan secara bertahap dan integratif. Seringkali bersamaan dengan proses pengumpulan data, berikut adalah beberapa metode utama dalam analisis data etnografi. A. Analisis data selama pengumpulan data, yaitu mencatat observasi secara rinci. Yang kedua, membuat refleksi awal. Yang ketiga, menyesuaikan fokus penelitian. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu teknik analisis setelah pengumpulan data. Yang pertama adalah transkripsi data. Yang kedua adalah pengkodean atau coding data. Yang ketiga adalah analisis tematik atau schematic analisis. Yang keempat adalah triangulasi data. Nilai norma dan praktik sosial dipertahankan dan diwariskan dalam suatu kelompok masyarakat. Yang ketiga adalah menginterpretasikan interaksi sosial, yaitu memberikan wawasan tentang bagaimana komunikasi dan hubungan sosial terbentuk dalam komunitas tertentu. Yang keempat adalah menjelaskan konteks sosial, yaitu membantu memahami konteks sosial yang melatar belakangi suatu kebiasaan, tradisi, atau ritual dalam suatu budaya. Yang kelima yaitu membantu dalam pengambilan keputusan, yaitu digunakan dalam berbagai bidang seperti kebijakan sosial, pendidikan, dan pemasaran untuk memahami kebutuhan dan perilaku masyarakat. Yang kedua adalah manfaat teknik analisis dalam metode data etnografi. Memahami perspektif orang dalam emic perspektif atau epic perspektif, yaitu memberikan wawasan dalam tentang bagaimana anggota komunitas memaknai dunia mereka sendiri. Yang kedua adalah menghasilkan data dan kaya dan kontekstual. Memiliki teknik ini menghasilkan trik description, yaitu deskripsi mendetail yang membantu dan memahami fenomena sosial secara lebih utuh. Yang ketiga adalah meningkatkan
validitas data dengan menggunakan teknik trigolas atau membandingkan bagaimana sumber dan metode keangkutan yang validitas data menjadi lebih tinggi. Yang keempat adalah berguna dalam berbagai bidang studi, yaitu analisis etnografi dapat diterapkan dalam sosiologi antropologi, yaitu antropologi, komunikasi, bisnis, pemasaran, pendidikan, dan bahkan pengembangan kecerdasan buatan. Yang kelima adalah membantu bagaimana kebijakan sosial yaitu yang lebih efektif, yaitu pemerintah dan organisasi sosial dapat mengungkapkan hasil analisis etnografi untuk merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keenam adalah membantu membangun produk dan layanan, yaitu dalam bisnis analisis, etnografi dapat digunakan untuk memahami perilaku konsumen dan menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang ketiga adalah metode analisis dalam etnografi. Dalam metode analisis etnografi, analisis data dilakukan secara bertahap dan integratif. Seringkali bersamaan dengan proses pengumpulan data, berikut adalah beberapa metode utama dalam analisis data etnografi. A. Analisis data selama pengumpulan data, yaitu mencatat observasi secara rinci. Yang kedua, membuat refleksi awal. Yang ketiga, menyesuaikan fokus penelitian. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu teknik analisis setelah pengumpulan data. Yang pertama adalah transkripsi data. Yang kedua adalah pengkodean atau coding data. Yang ketiga adalah analisis tematik atau schematic analysis. Yang keempat adalah triangulasi data. Yang kelima adalah membuat trick description. Kesimpulan, pentingnya teknik analisis data dalam metode etnologi. Teknik analisis data dalam metode etnografi adalah langkah krusial dalam penelitian sosial dan budaya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengenali makna mendalam di balik interaksi sosial, praktik budaya, dan norma atau membentuk kehidupan sosial komunitas. Tidak seperti metode kuantitatif yang berfungsi pada angka dan statistik. Analisis etnografi menyoroti pengalaman individu dalam konteks sosial, sehingga memberikan pemahaman yang lebih holistik dan akan bernuansa. Dengan menggunakan teknik seperti transkripsi data, pengkodean coding, analisis tematik, triangulasi, dan trick description, peneliti dapat mengidentifikasi pola hubungan serta dinamika sosial yang tidak selalu terlihat secara eksplisit. Proses analisis yang bersifat interaktif dan fleksibel memungkinkan peneliti untuk terus menyelesaikan pendekatan mereka agar sesuai dengan temuan lapangan. Manfaat dari teknik ini sangat luas, mulai dari dunia akademik, kebijakan sosial, hingga bisnis dan teknologi dalam kebijakan sosial. Hasil analisis etnografi dapat digunakan untuk merancang program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam bisnis. Teknik ini dapat membantu memahami perilaku konsumen dan menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif, bahkan dalam mengembangkan teknologi seperti kecerdasan buatan dan desain. UX dan UI memahami pendalaman tentang interaksi sosial yang sangat diperlukan. Sebagai kesimpulan, teknik analisis data dalam metode etnografi bukan hanya alat untuk memahami masyarakat lebih, juga sebagai sarana untuk membantu membangun kebijakan layanan dan teknologi yang lebih
inklusif dan berbasis pada realistis sosial sebenarnya. Oleh karena itu, menguasai teknik ini adalah langkah penting bagi siapa saja yang ingin mendalami penelitian kuantitatif dan memahami kompleksitas dunia sosial secara lebih mendalam. Baik, kita masuk ke penutupan. Dalam memahami kehidupan sosial dan budaya, suatu komunitas, teknik analisis data dalam metode etnografi menjadi alat yang sangat berharga dengan pendekatan yang mendalam dan kontekstual. Teknik ini memungkinkan kita untuk melihat lebih dari sekedar angka. Kita memahami lebih sekedar angka, dapat memahami makna, nilai, dan hubungan sosial yang membentuk kehidupan masyarakat. Sebagai penutup, mempelajari dan menguasai teknik analisis data dalam metode etnografi adalah langkah penting bagi siapa saja yang ingin memahami dinamika sosial secara lebih mendalam. Dengan wawasan yang diperoleh dari penelitian etnografi, kita dapat membantu menciptakan solusi kebijakan dan inovasi yang lebih inklusif serta berbasis pada realistis masyarakat yang sesungguhnya. Terima kasih. Audio Jungle.